Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Fadilah dari jurusan Sosiologi kelas 2E dengan NIM 123803019 sebagai pemenuhan tugas administrasi publik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting tentang materi ruang lingkup administrasi publik. Yang pertama, ada organisasi publik. Organisasi yang tersebar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang abstrak atau legitimasi di bidang politik, administrasi, pemerintah, dan hukum secara terlembaga. Contoh organisasi publik termasuk kementerian, lembaga pemerintah atau non-kementerian, badan usaha milik negara atau BUMN, dan lembaga penegak hukum. Tujuan utama organisasi publik adalah untuk melayani kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mencapai keuntungan. Mereka beroperasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Yang poin selanjutnya yaitu ada kebijakan publik. Keputusan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Kata publik tersendiri dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan publik biasanya melibatkan beberapa aspek atau tahapan, termasuk yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada perumusan kebijakan, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Poin selanjutnya ada birokrasi publik. Sistem organisasi dan proses administratif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan menjalankan kebijakan publik serta menyediakan layanan pada masyarakat. Birokrasi publik adalah sistem administrasi yang digunakan oleh pemerintahan untuk mengelola dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif. Birokrasi ini terdiri dari berbagai departemen, lembaga, dan badan yang diatur oleh aturan dan prosedur yang ketat. Selanjutnya ada manajemen publik. Dapat disimpulkan bahwasannya manajemen publik adalah studi interdisipliner dari aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan publik. Manajemen publik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dan kegiatan dalam organisasi, pemerintahan atau entitas publik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup berbagai
ini mencakup berbagai aspek administrasi dan operasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisien, efektivitas, dan responsivitas dalam penyampaian layanan publik. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kemampuan untuk mempengaruhi atau menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemampuan untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi individu serta tim dalam organisasi pemerintahan atau entitas publik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemimpin dalam konteks ini bertanggung jawab untuk menciptakan visi pengembangan strategi serta mengelola sumber daya manusia dan material dengan efektif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.